Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fabela dengan NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis anak disleksia. Identitas subjek. Subjek berinisial MC, usianya saat ini 14 tahun dan berdomisili di Bengkulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi subjek ini dikeluarkan dari sekolah dikarenakan tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolahnya. Nah, subjek juga sering kali mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar yang menjudge bahwa subjek sebagai anak bodoh. Setelah subjek dikeluarkan dari sekolahnya, orang tuanya pun mencoba mencari tahu permasalahan yang dialami oleh subjek dengan membawanya ke psikolog atau yang ahli di bidangnya. Nah, ternyata subjek ini didiagnosa mengidap disleksia. Disleksia ini merupakan sebuah gangguan dalam proses belajar kebahasaan anak yang ditandai dengan kesulitan dalam memahami kata atau kalimat, baik dalam menulis, membaca, maupun mengeja. Nah, kenapa subjek tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolahnya? Ya, karena ternyata ada gangguan kognitif pada subjek. Nah, kemudian gangguan disleksia ini secara umum disebabkan oleh terjadinya gangguan kognitif, tapi tidak menutup kemungkinan dipengaruhi oleh faktor penunjang lainnya. Nah, itu sebabnya pembelajaran subjek seringkali mengalami keterlambatan dalam mengikuti pelajaran di sekolahnya dan memahami proses pembelajaran yang sedang ditempuh. Nah, keterlambatan yang lazim terjadi tersebut dapat berimplikasi atau berdampak terhadap timbulnya stigma negatif baik dari orang tua maupun tenaga pengajar dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, penyebab disleksia. Nah, menurut Novitasari tahun 2015 ini menjelaskan beberapa penyebab dari disleksia. Yang pertama itu yang paling mendasar biologis, yaitu riwayat keluarga yang pernah mengalami disleksia, kehamilan yang bermasalah, serta masalah kesehatan yang cukup relevan. Kemudian yang kedua itu ada kognitif. Jadi faktor kognitif dijadikan sebagai penyebab disleksia, diantaranya yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran fonologi pada individu yang bersangkutan. Nah, yang ketiga ada perilaku. Faktor perilaku yang dapat dijadikan sebagai faktor penyebab disleksia yaitu masalah dalam hubungan sosial, stres yang merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan motorik. Selanjutnya ada ciri-ciri anak disleksia. Jadi untuk secara fisik anak disleksia ini terlihat normal, namun ketika sudah berhadapan dengan hal kebahasaan akan terlihat perbedaannya. Adapun beberapa ciri-ciri disleksia. Yang pertama itu membaca dengan amat lamban dan terkesan tidak yakin atas apa yang diucapkan. Nah, kemudian menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan mata dan beranjak dari satu teks ke teks berikutnya. Jadi dia mengeja atau membaca dengan bantuan jarinya. Terus juga melewatkan beberapa suku kata atau frasa, bahkan baris-baris dalam teks. Tuh. Ada juga menambahkan kata-kata atau frasa-frasa yang tidak ada dalam teks bacaan tersebut. Terus anak disleksia ini juga biasanya membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf-huruf lainnya. Nah, kemudian anak disleksia ini biasanya juga mengabaikan tanda baca pada teks. Nah, dijelaskan juga bahwa disleksia ini bukanlah gangguan yang mempengaruhi kecerdasan seseorang. Anak disleksia tidaklah bodoh, mereka hanya lambat dalam belajar yang menyebabkan mereka menjadi tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Kemudian kondisi mental mereka juga tidak terganggu. Tidak perlu orang tua sampai memasukkan anaknya ke sekolah luar biasa hanya karena mereka disleksia. Tapi beda cerita bila disleksia ini dibarengi dengan kebutuhan khusus. Begitu. Selanjutnya, sifat yang muncul pada diri subjek. Yang pertama, subjek memiliki tulisan tangan yang buruk yang berakibat pada permasalahan dalam menulis dan menyalin. Nah,
subjek juga sering membolak-balikan angka ataupun huruf. Kemudian subjek menghindar membaca dan lebih menyukai mendengar orang lain membacakannya. Nah, selanjutnya subjek juga kerap kali sulit berkonsentrasi dengan membaca berulang-ulang namun hanya berhasil mendapatkan sedikit pemahaman. Dalam kesehariannya ternyata subjek ini anak yang ceria dan mampu berkomunikasi dengan orang sekitar. Tapi subjek ini kesulitan dalam membaca, menulis, dan mengeja. Nah, itu sebabnya subjek mengalami ketertinggalan pelajaran di sekolahnya dan sampai akhirnya subjek ini dikeluarkan oleh gurunya. Yang selanjutnya ada stigma negatif yang subjek alami. Nah, stigma negatif yang muncul tersebut tidak hanya berakibat pada semakin sulitnya subjek memahami pembelajaran, melainkan juga terhadap kondisi mental subjek. Nah, seringkali subjek ini diolok-olok oleh temannya dan dicap sebagai anak yang bodoh. Kemudian subjek juga menjadi pesimis terhadap dirinya sendiri. Ketidakpahaman mengenai disleksia ini dapat mengakibatkan munculnya hal-hal negatif baik dalam anak pengidap disleksia ataupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penanganan dari orang tua maupun lingkungan sekitar yang seharusnya diberikan untuk anak disleksia. Yang pertama itu ada dari orang tua. Nah, orang tua di sini setidaknya bisa mengenali gangguan tersebut sejak dini dan membantu anaknya mengatasi kesulitan baca tulisnya. Meskipun tidak banyak orang tua yang dapat langsung mendeteksi gangguan disleksia pada anaknya. Nah, sehingga labil, malas, susah berkonsentrasi, bahkan bodoh diberikan kepada anaknya. Selain itu, orang tua dapat memberikan umpan balik berupa reward kepada anaknya apabila anaknya telah mencapai suatu kemajuan dengan dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Selanjutnya ada dari pihak pendidik. Jadi, para pendidik ini ditekankan untuk bisa mengidentifikasi ketidakmampuan belajar sedini mungkin. Nah, sehingga anak dapat diberikan pendidikan alternatif dan dapat menjadi anak yang berprestasi pula di sekolahnya. Memang banyak anak-anak dengan disleksia dapat belajar dan dijadikan masuk di kelas reguler. Namun, mereka haruslah mendapatkan lingkungan yang baik dan mendukung. Dengan menyediakan pengajar yang mengerti dan ahli dapat memberikan intervensi dan juga bimbingan dalam proses pembelajaran anak disleksia. Nah, itu tadi pemaparan mengenai anak disleksia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.